Otherworldly Evil Monarch. Bab 103. Judul, Lawan Racun dengan Racun. Tangan Jun Wui gemetar dan anggur dari cangkirnya tumpah. Dia diam-diam melihat pegangan kursi roda yang menopang tangan kanannya. Meskipun dia tetap tidak bergerak di luar, jantungnya berdebar-debar dan pikirannya terguncang oleh berita itu. 10 tahun sebagai orang cacat. Sekarang dia bisa melihat secercah cahaya. Jun Wui tetap pendiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum Jun Mo Xie pergi. 3 hari kemudian, Jun Zantian langsung menyegel gerbang utama dan membuat pengumuman. Di hari-hari berikutnya, tidak ada tamu yang akan disambut kecuali dengan keputusan kerajaan yang mulia. Jika ada yang berani melangkah ke dalam halaman dalam tanpa izin, dia akan dibunuh tanpa pertanyaan. Suasana menindas yang menyelimuti keluarga Jun seolah-olah itu adalah malam pertempuran hebat. Udaranya sangat tebal sehingga beberapa tidak bisa bernapas. Pintu ke halaman dalam ditutup rapat. 2 baris penjaga berdiri tegak di luar dengan pedang terhunus. Bilah pedang mereka berkilauan dengan pantulan sinar matahari yang menyala-nyala di langit. Sosok manusia terlihat bergerak dalam bayang-bayang. Kekuatan keluarga Jun yang pernah mengguncang ibu kota ditampilkan secara penuh pada saat ini. Selain itu, para penjaga ini semuanya adalah veteran yang telah mengabdi selama beberapa dekade sebagai tulang punggung pasukan elit Jun Zantian. Bahkan jika mereka memiliki keraguan pribadi, mereka akan membuang pemikiran seperti itu saat mereka sedang bertugas. Masing-masing setia dan layak dipercaya. Setiap ancaman yang mungkin dan bahkan tidak mungkin harus diperhitungkan selama operasi ini. Tidak ada sehelai benang pun atau rambut yang keluar dari tempatnya. Di sisi lain dari 4 dinding perimeter tinggi Zhang, sebuah kuali besi besar ditempatkan di tengah halaman dalam. Ukuran kuali yang begitu besar dapat dikatakan sebagai tempat penampungan air yang berukuran kecil. Itu sebelumnya telah diisi dengan air dan dibesarkan di atas api yang berkobar. 6 pria kekar terus menambahkan kayu bakar saat gelembung mulai muncul di permukaan air. Seluruh tubuh Jun Zantian berpakaian hitam dan mengenakan sepasang sarung tangan aneh berlengan panjang yang menutupi seluruh lengannya. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia mondar-mandir dengan cemas di halaman. Sebaliknya, penampilan Jun Wui yang berpakaian putih sangat tenang. Tampaknya dia telah berdamai dengan iblis batinnya dan membuang belenggu di hatinya. Jun Mo Xie berada di dekatnya mengatur rumput 9 daun, rumput jantung bersama, dan akar pemutusan persisten di atas meja di samping baskom batu giok yang besar. Kedua tangannya mulai memasukkan herba ke dalam baskom, menghaluskannya untuk diambil sarinya, dan mengumpulkannya dalam botol giok bermulut lebar. Gerakannya cepat tapi terkontrol dan metodis. Jun Mo Xie akhirnya memanggil, "Paman ketiga." Jun Wui gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki saat Suan Qi tingkat bumi kuning cerah beriak keluar dan merobek gaun yang menutupi tubuhnya. Kakek Jun melintas ke depan untuk menopang tubuh putranya dalam posisi terlentang. Jun Mo Xie segera menebarkan ampas yang tersisa di baskom di setiap jengkal tubuh Jun Wui. 5 ramuan obat yang diresepkan oleh Jun Mo Xie semuanya adalah gulma yang sangat beracun. Hanya 1 langkah saja yang begitu mematikan sehingga korban dapat mengambil tidak lebih dari 7 langkah menanjak, 8 langkah menuruni bukit, atau 9 langkah di permukaan tanah sebelum meninggal. Sekarang dengan 3 ramuan, Jun Wui langsung merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam neraka yang berkobar saat rasa sakit yang membakar menyebar dari kepala hingga kaki. Dia menahan erangan dan mengatupkan rahangnya saat keringat dingin menetes dari dahi. Jenis rasa sakit yang menyiksa yang disebabkan oleh penggunaan 3 racun mematikan secara bersamaan pada tubuhnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ini baru permulaan. Tanpa ragu-ragu, Jun Mo Xie dengan sigap menyambar botol giok, menekan dagu Jun Wui untuk membuka rahangnya yang terkatup rapat dan menuangkan isi botol ke tenggorokannya. Cairan pekat telah meluncur ke tenggorokan Jun Wui sebelum dia sempat bereaksi, menyebabkan dia merasa seolah-olah bola api membakarnya dari dalam keluar. Dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi dan baru saja akan berteriak kesakitan ketika Jun Mo Xie tanpa perasaan mengisi mulutnya dengan sepotong kain putih polos yang telah dia persiapkan sejak lama.
Jun Zantian menggigil ketika dia melihat Jun Mo Xie bekerja dengan sangat mudah sehingga dia bahkan mulai curiga bahwa cucunya mungkin telah menyiksa orang lain sebelumnya. Ekspresinya menjadi semakin terganggu. Bagaimana bisa seorang ayah terus menyaksikan putranya menderita di tangan cucunya? Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan orang dengan toleransi yang tinggi akan menyerah pada rasa sakit yang luar biasa ini. Sangat mungkin bahwa dia akan menggigit lidahnya jika aku tidak melakukan intervensi dengan menjejali mulutnya. Pada saat Jun Mo Xie menjelaskan dirinya sendiri, dia sudah menyiapkan bunga kerupuk usus dengan cara yang sama seperti 3 ramuan sebelumnya dan bahkan tanpa istirahat sejenak. Tiba-tiba, 3 racun mematikan secara bersamaan berkobar di dalam tubuh Jun Wui saat kulitnya berubah menjadi ungu dan hitam. Perubahan baru saja muncul ketika Jun Mo Xie menaburkan pecahan bunga kerupuk usus secara merata di tubuhnya. Bergerak dengan kecepatan ekstrim, Jun Mo Xie melepaskan sumbatan di mulut pamannya, menuangkan ekstrak bunga kerupuk usus ke tenggorokannya, dan menyumpal mulutnya sekali lagi bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Jun Wui mengeluarkan teriakan teredam saat matanya yang merah melotot. Ekstrak kuat bunga kerupuk usus bereaksi secara eksplosif dengan campuran racun yang sudah ada di dalam tubuhnya dan dengan cepat menyebar dari dalam keluar. Jun Wui bisa merasakan gelombang rasa sakit yang membakar jiwa mengalir keluar dari dantiannya dan dengan panik menembus bagian-bagian tubuhnya yang telah terluka parah 10 tahun yang lalu. Keempat racun tidak berada dalam keadaan harmonis di dalam tubuh Jun Wui dan terus-menerus menyerang dan melawan satu sama lain. Kulitnya yang telanjang berubah sekali lagi, kali ini menjadi warna pelangi, saat rasa sakit yang tak tertahankan muncul dari bagian tubuhnya yang dia pikir tidak akan pernah berasa lagi. Racun yang tertanam di dalam kakinya selama 1 dekade akhirnya dipaksa keluar. Jun Mo Xie menghela nafas lega saat dia menatap dengan penuh perhatian ke area selangkangan di antara kaki Jun Wui. Pada saat kritis seperti itu, Jun Mo Xie tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir dalam benaknya. Tampaknya milikku lebih besar. Sementara pikiran ini muncul di benaknya, kakeknya mengalami ledakan emosi. Berdiri, aku bilang berdiri. Janggut putih lelaki tua itu bergetar saat dia dengan penuh semangat menunjuk ke selangkangan putranya. Seolah mengindahkan panggilan itu, Wui kecil menggelengkan kepalanya sebelum tiba-tiba menjadi pilar yang dapat menopang langit. Gerakan itu begitu tiba-tiba sehingga hampir mendorong batang hidung lelaki tua itu karena dia sebelumnya bergerak mendekat untuk membungkuk dalam pemeriksaan. Ketika Jun Mo Xie melanjutkan ke depan dengan Blazing Heart Meridian, kakeknya melompat ketakutan dan hampir jatuh. Menggelengkan kepalanya, tegur Jun Mo Xie. Dia harus berdiri. Jika dia tidak tahan lalu apa tujuan dari perawatan ini? Apakah layak membuat keributan tentang sesuatu yang begitu kecil? Kakek Jun berulang kali cegukan, tidak peduli tentang cucunya yang menegurnya, saat wajahnya bersinar dengan kegembiraan yang sulit untuk disembunyikan. Putranya yang cacat akhirnya memulihkan fungsi dasar seorang pria setelah 10 tahun yang panjang. Untuk membicarakan hal lain, keluarga Jun setidaknya bisa menumbuhkan cabang dan menyebarkan daun. Ini adalah sesuatu yang selalu dia pikirkan dan kesembuhan putranya tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik. Ini berita bagus. Bibir Jun Wui bergetar dan wajahnya meringis kesakitan. Sensasi hangat bisa dirasakan di bagian bawahnya diikuti dengan bau pesing. Dalam pikirannya, dia berpikir bahwa pria berdarah besi yang semula terkenal, veteran dari 100 pertempuran, kini secara tak terduga. Hanya dalam kesadarannya yang memudar, dia dapat melihat 2 pria, satu tua dan satu muda, secara tak terduga tidak dapat mengalihkan pandangan dari sampahnya karena dia kehilangan kendali atas pergerakan ususnya. Di antara bau dan rasa malu, dia mengerang menyedihkan sebelum langsung pingsan. Apa yang tidak dilihat mata, hati tidak berduka. Mengenai sepasang pria yang dengan teguh menatap harta pria paruh baya itu, yang tua ingin mengulurkan tangan dengan itu. Ini bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa tahan. Bahkan jika dia adalah ayahnya, bukankah tuan ketiga Jun lebih dari 30 tahun? Beberapa pria yang telah menjaga api semua menjulurkan kepala mereka berturut-turut untuk mengintip sebelum dengan cepat menundukkan kepala karena malu dan kembali menambahkan kayu bakar.
Seorang jenderal yang mengesankan adalah seorang jenderal yang mengesankan. Dia masih bisa sangat menakjubkan bahkan setelah 10 tahun tidak aktif. Kita benar-benar inferior. Setelah beberapa saat, setiap bagian dari kulit Jun Woo-yi berubah menjadi warna-warna cerah. Sudah waktunya. Jun Mo-sie meraung. Tangan kirinya dengan cepat menekan dagu Jun Woo-yi sementara tangan kanannya mengedarkan Art of Unlocking Heaven's Fortune untuk mematahkan kulit Blazing Heart Meridian. Cairan hitam kental menyembur keluar dan menetes ke mulut Jun Woo-yi sebelum dia menyumbat mulutnya lagi, tetapi dia juga menggunakan selembar kain lain untuk menutupi mulutnya sebelum mengikat simpul di belakang kepala Jun Woo-yi. Bahkan jika dia sadar kembali, mustahil baginya untuk meludahkan kain putih itu. Menyelesaikan, Jun Mo-sie dengan mudah membuang kulit meridian jantung terik. Tangan kanannya terus mengedarkan Art of Unlocking Heaven's Fortune saat ia dengan kuat menekan dada Jun Woo-yi dan langsung menyuntikkan ki spiritualnya. Dalam sekejap mata, tubuh Jun Woo-yi membengkak seperti balon dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meridiannya secara bertahap muncul di permukaan kulitnya yang berkelok-kelok seperti cacing tanah ungu yang tak terhitung jumlahnya, tampak menyeramkan dan sangat mual. Atas dorongan Jun Mo-sie, Jun Zantian mengulurkan tangan sebelum alat ilusi yang terbentuk dari suan ki berwarna biru muncul dari udara tipis. Dalam waktu singkat, dia telah selesai membuat rakit bambu mentah sebelum melemparkannya langsung ke dalam kuali besar. Saat ini, suhu air hampir mencapai titik didih. Jun Mo-sie melompat ke udara dengan tubuh Jun Woo-yi sebelum melepaskannya di atas kuali besar. Tepat sebelum benturan, tubuhnya melambat sebelum mendarat dengan lembut di atas rakit bambu. Jun Mo-sie segera menyusul, mendarat seringan bulu di rakit dan mengulurkan kedua tangannya. Di bawah tatapan tulus Jun Zantian, beberapa lusin jarum perak berkilauan muncul dari udara tipis di kedua tangan Jun Mo-sie. Sebuah jarum berkedip saat dimasukkan ke titik Bai Hui milik Jun Woo-yi. Gerakannya langsung dan efisien dan tidak mengkhianati keraguan sedikitpun. Bahkan Jun Zantian yang biasanya mantap menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya satu jarum yang salah tempat bisa menyerang titik akupuntur yang mematikan dan membunuh putranya. Tetapi bahkan upaya terbaiknya tidak bisa menghentikannya untuk mengedipkan mata dan menggosok matanya. Titik Bai Hui, juga dikenal sebagai titik konvergensi 100, adalah titik akupuntur yang terletak di ubun-ubun kepala dan dikenal sebagai titik di mana energi yang tubuh secara alami bertemu dalam akupuntur tradisional. Pada saat dia menggosok matanya, jarum perak di tangan Jun Mo-sie dengan cepat keluar dan memasuki titik akupuntur lainnya di Jun Woo-yi. Jun Mo-sie menendang dengan berjinjit untuk membalikkan tubuh Jun Woo-yi ke udara sebelum mendarat dengan posisi telungkup di rakit bambu. Jun Mo-sie mengulurkan kedua tangannya sekali lagi menyebabkan lebih banyak jarum muncul. Setelah beberapa kilatan lagi, semua jarum perak dimasukkan ke punggung lebar Jun Woo-yi. Dengan menghela nafas lega, Jun Mo-sie menarik rakit bambu dari bawah Jun Woo-yi dan tubuhnya langsung terguling ke dalam air panas yang mengepul. Permukaan air terus-menerus mengeluarkan suara mendidih, gluk, gluk saat suhu air terus naik. Cairan hitam pekat terus-menerus keluar dari pori-pori Jun Woo-yi dan 7 lubang di kepalanya. Dalam sekejap, baskom besar berisi air telah berubah warna menjadi hitam pekat mirip dengan tinta.